teman-teman sebatas cerita. Udah lama gue gak bikin konten podcast. Dan udah lama juga gue sempet beberapa minggu ya kayaknya gue gak bikin podcast, gak record. Sebelumnya mohon maaf lahir batin buat semua teman-teman, karena kemarin kita udah ngelain lebaran. Walaupun mungkin lebaran tahun ini tuh beda banget ya. Bener-bener yang kayak salaman juga mungkin nggak dulu gitu ya, apalagi bertemu dengan keluarga gitu ya, pulang ke Bandung sama gue atau mungkin pulang kampung gitu kan, ketemu keluarga udah nggak bisa dulu gitu kan. Buat tahun ini kayak bener-bener lebaran kali itu beda banget dari lebaran-lebaran yang sebelum-sebelumnya gitu. Kemarin ini itu gue bikin suatu kayak question gitu ya, fitur question di Instagram gue, dan gue bikin pertanyaan buat teman-teman yang apa sih yang bakal gue bahas di konten podcast kali ini. Dan kebetulan temanya itu tentang percintaan sih ya, karena manusia tidak bisa diluput dari kata mencintai dan dicintai. Asik. Kebetulan hari ini sekarang gue bakal bawain sendiri, dan ini gue hanya share tentang apa yang gue tahu, apa yang gue rasain, atau dari pengalaman atau segala macamnya deh. Ini hanya sekedar sharing aja, siapa tahu mungkin ada teman-teman yang lagi susah move on atau butuh advice. Kemarin salah satunya itu ada yang bahas tentang, wah ini udah gak lazim sih kalau dimana ada suatu hubungan tuh pasti ada soal ini gitu ya, tapi gue juga nggak tahu, tentang orang ketiga atau selingkuh. Waduh, ini berat. Ini berat. Tapi jujur, gue setiap pacaran jujur ada orang ketiga. Orang ketiganya itu siapa? Macam-macam. Kadang ada yang orang ketiganya itu karena pacar guanya yang gatel gitu ya, yang deketin cewek, atau ada juga yang mantannya yang ngehubungin pacar gua, ada gitu. Atau ada juga yang ada cewek gitu, tertarik gitu sama cowok gua dan berusaha. Itu juga ada, banyak macamnya gitu. Sebenarnya kalau buat orang ketiga ini teman-teman, atau selingkuh ya lebih tepatnya, kalau menurut gue pribadi, dampak negatifnya itu pasti nggak enak gitu ya. Entah kita diselingkuhin atau kita selingkuh, itu dampaknya negatifnya adalah pasti ada orang yang tersakiti gitu. Nah, dari orang yang tersakiti ini ya pasti kita jadi kayak kepikiran gitu ya, ganggu keseharian kita gitu, ganggu pikiran. Tapi sisi positifnya kalau buat gua, berhubung gua selama ini ya mungkin gua kalau diambil sisi negatifnya mah banyak. Ya nggak sih? Kalian pasti kalau ngambil sesuatu hal gitu ya, mandang sesuatu hal dari sisi negatif tuh pasti banyak banget cuy. Apalagi kalau ngomongin orang. Orang ini tuh orang ini B, pokoknya tuh dari sisi negatif tuh gampang banget kalian temuin. Tapi coba kalian lihat dari sisi positif deh. Kalau gua ngambil sisi positif dari selingkuh ini, kadang gue suka kayak bertanya gitu sama diri gue, kayak bentar nih gitu ya, cowok gue bisa beralih hati gitu ya, maksudnya beralih perhatian ke cewek lain, kenapa nih gitu? Apakah ada yang salah dari gue gitu, atau ada yang mungkin ada yang dia nggak suka dari gue, atau mungkin ada yang dia cari ke orang, dia cari dari sosok perempuan yang dia suka atau yang dia cintain gitu ya, gak didapat gitu di gue, jadi dia dapetnya di orang lain. Nah itu yang harus kita komunikasiin sama antar hubungan gitu ya, karena percaya sama gue, hubungan itu gak akan berjalan lancar kalau lu gak komunikasi satu sama lain gitu. Komunikasinya bisa dalam hal percaya, dalam hal lu cerita ada apa, lu pengennya seperti apa, lu cerita, lu terbuka. Karena menurut gue kalau lu terbuka sama pasangan lu,
I think it will be better dalam lu menjalani hubungan lu gitu, lo nyaman juga sama pacaran lu kayak gitu. Ada lagi nih topik yang menarik banget dari kemarin snapgram nih, hubungan beda suku, atau mungkin kalau di Indonesia tuh ada yang marga gitu ya, kayak ada marga Manado, kayak gue marga Manado, ada marganya gitu ya, gue marga Toleng, ada juga marga yang lain-lainnya, dan ada juga marga Batak kayak gitu-gitu. Hubungan beda suku atau beda agama. Jujur ini agak sedikit gue tersentil. Nggak, gue ya kalau hubungan beda agama itu cuy, beda suku tuh udah kayak lu tuh dari ditakdirkan mempunyai agama seperti itu, lu ditakdirkan mempunyai suku seperti itu, lu nggak bisa ganggu gugat gitu. Tapi kalau agama beda ya. Kalau pandangan gue nih tentang hubungan beda agama atau beda suku, sebenarnya kalau ditanya gue pernah ngalamin gak ya beda agama, gue pernah sih, pasti pernah. Kalau beda suku, kebetulan sih kalau beda suku kayaknya kalau keluarga gue gak terlalu strict sama adat ya atau suku, jadi ya gak terpatok sama suku gitu. Nah tapi kalau misalkan ada teman-teman mungkin yang hubungannya itu hubungannya yang mungkin yang keluarganya masih kental banget gitu sama suku ya atau marga ya, menurut gue pribadi ya sama sih ya, kalau mau suku mau agama juga, apapun menurut gue, apapun pilihan lu harus pikirin dampaknya itu apa, konsekuensinya itu seperti apa. Dan ketika lu udah misalkan lu ngelis gitu ya, konsekuensi dari pilihan lu itu apa, mau maju kah atau mau tetap lu pertahanin hubungan lu, atau lu mau ya udah we give up gitu, kita udah sampai sini aja ya, itu ada konsekuensinya sendiri gitu ya, lu harus pikirin nantinya lu sanggup nggak ngejalanin si konsekuensinya itu. Jujur kalau ini agak sensitif jadi gue agak nggak mau gimana banget gitu ya, tapi menurut gue itu sih kalau buat teman-teman nih yang punya hubungan beda suku atau beda agama, semakin, kalau ini sih gue yakin dan percaya kalau lu udah ngomongin hal itu dari awal, kesananya enak. Karena gue pernah ngalamin hubungan yang gue nggak bisa nih, maksudnya gue bener-bener strict sama agama gue. Nah, gue pernah suatu waktu ngomongin ini sama cowok gue yang notabene-nya itu beda agama. Ini gue sharing aja. Dan di situ gue bilang sama cowok gue gitu, kalau sebenarnya kita mau diterusin pun gak akan ada ujungnya. Dan dia di situ cuman bilang, itu pikirin nanti aja lah gitu ya. Nah, gue tuh kayak waktu itu gue mikir, ya udah deh gitu ya. Gue gue ikutin aja deh alurnya gitu ya. Jalurnya mau seperti apa ya gue ikutin. Nah, lalu pada akhirnya ya ujung-ujungnya kandas juga cuy. Nah, jadi gue ambil kesimpulannya kayak lu jangan memulai sesuatu yang nggak pernah bisa lu selesaiin gitu. Kalau menurut lu nggak bisa nyelesain masalah itu, mending skip deh. Kalau menurut gue, jangan pernah memulai kalau lu udah tahu, karena ini posisinya ya, lu tahu hubungan itu akan berakhir kemana gitu, antara pilih gitu, dia yang ikut atau gue yang ikut gitu kan, kayak gitu. Jadi ya bijaksanalah dalam memilih pilihan lu, mau berhubungan dengan siapa, mau hubungannya mau dibawa kemana juga lu harus bertanggung jawab gitu. Gila, gue udah kayak ini coy, udah kayak dokter cinta ala-ala sih. Apa gue bikin praktek ya, kerja praktek gitu, dokter cinta. Aduh,
Kalau ada kuliahnya jurusan cinta, mencintai, gue maulah belajar mencintai. Asik. Selanjutnya, ada satu lagi nih topik yang menurut gue ini, gue juga mau sharing sih sama kalian semua. Jadi ada teman gue yang bikin kebucinan yang toksik. Iya. Sebelumnya tahu kan ya toksik, tahu kan arti toksik? Toksik itu racun gitu ya. Toksik itu racun. Nah, kebucinan yang toksik. Nah, um, sebenarnya gue agak bingung sih ya sama arti kata bucinnya itu sendiri ya. Budak cinta. eh Kalau pandangan gue, ya ini cuma pandangan lucu-lucuan, bukan pandangan lucuan sih menurut gue ya. Pandangan gue, arti kata bucin itu adalah dimana kayak lu, ya singkatan aja bucin tuh babu cinta ya, jadi lu jadi babu gitu. Kayak misalkan, maaf nih, gue nggak mau nyinggung siapapun gitu ya, gue nggak mau nyinggung kiri kanan depan belakang gue, nggak siapapun yang denger, maaf. Jadi kayak misalkan, eh yang pacaran tuh yang ceweknya yang kayak suka nyuruh-nyuruh cowoknya bawa tasnya misalkan ya. Terus atau misalkan cewek-ceweknya tuh yang pengennya dibelanjain mulu gitu sama cowoknya gitu. Cowoknya ngasih gitu kan. Ya sebenarnya itu hak dia sih, sebenarnya hak cowoknya juga mau ngasih atau enggak ya. Sebenarnya bukan ini, cuman menurut gua bucin tuh yang seperti itu, yang terlalu berlebihan gitu, yang nggak selayaknya seperti orang pacaran biasa. Tapi nggak tahu juga kalau mungkin memang style pacarannya seperti itu gitu. Tapi eh makna bucin menurut gua ya tiap orang tuh beda-beda gitu. Ya karena tiap orang punya style gayanya masing-masing buat pacaran, ya nggak sih? Ya nggak sih? Kayak misalkan ada kok temen gue yang dia komunikasi sama pacarnya hampir 24 jam, ada yang menurut dia itu nggak bucin, itu kayak itu hal wajar kok kita pacaran gitu ya. Ya itu oke, itu menurut dia gitu. Tapi menurut gue mungkin beda-beda ya. Saking dia sayangnya gitu ya, saking dia sayangnya sama pacarnya, dia sampai rela-relain gitu, sampai merubah, istilahnya kayak jadi berubah gitu sih sifat pacaran, apa sifat kitanya gitu ya. Jadi misalkan gue pacaran sama orang, terus eh gue tuh bucin banget gitu, maksudnya gue kemana-mana sama dia, pokoknya makan sama dia, pokoknya setiap hari hampir 24 jam sama dia gitu kan. Nyampe begitu misalnya gue balik ke kosan, atau dia balik juga ke kosannya, terus teleponan lagi, gitu kan. Sampai halnya lu nggak punya waktu buat lu sama teman-teman lu nggak punya waktu lu sama keluarga lu nggak punya waktu buat lu sendiri gitu. Bener-bener yang harus sama dia terus gitu kan. Ya menurut gue itu, yang nggak ya, gue sih dulu pernah ngalamin hal itu, dan gue sampai sekarang mikir itu nggak baik juga sih buat gue gitu ya. Karena ya yang gue lihat cuma dia doang, pemikiran yang gue denger dia doang gitu kan. Jadi nggak, kalau ada masalah gitu gue cuma nanya nanya sama dia, nggak bisa melihat apa, coba nanya sama orang lain gitu. Karena kan kalau gue lagi ada masalah, gue cerita sama pacar gue, pasti gue punya pandangan baru, ya nggak, pola pikir baru. Sama dengan kalau lu punya masalah, lu cerita sama keluarga lu atau sama sahabat lu atau teman-teman lu, punya pola pikir yang beda lagi gitu, yang baru lagi. Kalau nggak nyaman cerita, buat apa jadi pacar? Karena kan pacar itu support buat hidup kamu, bukan beban buat hidup kamu, ya nggak? Kalau kata, ada satu influencer pernah bilang gini, quotes-nya bagus. Misalkan nih gue influencernya, terus dia ngomong buat mantannya gitu ya. Sebelum ada lo, gue udah bahagia. Kalau kalian menyadari bahwa ternyata hubungan kalian itu malah membuat kalian berubah,
dalam hal segi apapun malah memperburuk keadaan atau apapun itu, kalian pikirin baik-baik, pikirin matang-matang, bahwa didoain, kalau bisa didoain, eh pikirin apa ke depannya harus seperti apa. Kalau gue biasanya kalau lagi galau kayak gini, gitu ya, gue kayak kadang mikir, terus gue bawa doa, gue tanya gitu sama Tuhan, Tuhan, bener gak sih dia? Kalau bukan dia, tolong tunjukin dong. And well, sejauh mata memandang, sejauh sampai sekarang ya Tuhan bilang no. Ada seseorang yang lebih pantas buat lu semua di kemudian hari. Gitu. Oke guys, mungkin kali ini sebenarnya makin kesini kayak podcast gue makin gak bermanfaat ya. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting gue mencoba buat share pemikiran gue. Gue udah berusaha apa? Siapa tahu nih kalian dapat ilham-ilham gitu kan, pencerahan dari hubungan-hubungan kalian, percintaan kalian. Thank you semuanya yang udah dengerin gue. So, gue Delvin. Akhir kata, thank you semuanya udah dengerin. So, see you on the next podcast. Bye.